Kabar bagus nih guys, akhirnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China sementara ditunda. Ya paling tidak untuk 90 hari ke depan. Dan ini membuat market hijau. Saat inilah saat yang tepat untuk kita beres-beres portofolio. Apa maksudnya? Yuk kita bahas. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman untuk download dulu ebook watchlist kami ya. Karena kami sudah merilis ebook yang bisa teman-teman download secara free. Ada 3 saham undervalue di dalamnya, teman-teman bisa pelajari, bisa menjadi pertimbangan. Dan ada insight juga tentang bagaimana sih investasi jangka panjang yang benar itu. Ya, semua yang ada di dalam ebook watchlist yang bisa, sekali lagi ya, teman-teman download secara gratis, free. Linknya di bawah ini. Belakangan ini market memang sangat volatile, dimana kalau kita melihat di IHSG kita, bulan April lalu IHSG terkena trading halt ya, sampai levelnya mencapai level 5.900. Kemudian saat ini pun akhirnya naik dan menembus level psikologi 7.100. Ini tidak lain dan tidak bukan gara-gara efek tarif Trump. Ya, kita tentu saja ingat ya, di awal bulan April lalu, Trump mengumumkan akan mengenakan tarif resiprokal terhadap 75 negara di dunia ini termasuk Indonesia, di mana Indonesia ya akan terkena 32% tarif waktu itu. Selang 1 minggu kemudian, tiba-tiba kebijakannya berubah yang tadinya mengenakan semua tarif resiprokal terhadap semua negara di 75 negara tersebut, yang dimana transaksi neraca perdagangan defisit oleh Amerika Serikat akhirnya ditunda 90 hari ke depan ya, dengan tarif minimal 10%, kecuali China. Beberapa hari ke depan setelah pengumuman penundaan tarif resiprokal terhadap 75 negara, akhirnya terjadilah perang antara Amerika dengan China, di mana perang ini bukan perang fisik melainkan perang dagang. Di mana tarif impor Cina ya dari China itu dikenakan yang tadinya 10% naik kemudian menjadi 34%, kemudian mencapai 145%, puncaknya di situ. Dan China pun tidak tinggal diam, China pun membalas dengan pengenaan tarif 125% untuk tarif impor dari Amerika Serikat. Tidak berselang lama kemudian, 1 bulan setelahnya, tepatnya di pertengahan bulan Mei ini, tiba-tiba ada berita yang mengejutkan, yang dimana tadinya Amerika Serikat menetapkan tarif 145% untuk China dan 125% dari Amerika Serikat ke China, ya akhirnya ditunda ya 90 hari ke depan, dimana akhirnya tarifnya turun menjadi 30% dan juga 10%. Akhirnya ini membuat market cukup euforia dan IHSG kita sekarang berada di level 7.100 ya, penutupan hari Jumat ini tanggal 16 Mei. Tentu saja berita mengenai ditundanya perang tarif antara Amerika Serikat dan China ini membuat bursa semuanya hijau ya, termasuk juga bursa Amerika dan Indonesia. Bursa Amerika seperti indeks S&P 500 naik sekitar 20%, kemudian indeks Nasdaq dan juga Dow Jones itu juga sama-sama naik kurang lebih 20% dari level terendahnya di bulan April ya, saat terjadi perang dagang atau pengumuman pertama mengenai tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. IHSG kita pun juga sama ya, naik kurang lebih sekitar 20% dari level 5.900 ya saat bulan April waktu penetapan tarif resiprokal tersebut, dan sekarang naik ke level 7.100 yang artinya saham-saham juga sudah mulai rebound. Namun di saat bursa yang menghijau ini memang ada satu hal ya, satu komoditas yang ini cukup dirugikan ya, alias ini menjadi katalis negatif untuk harga komoditas ini, yaitu harga emas, di mana memang emas sendiri dianggap sebagai safe haven yang dipakai orang-orang untuk menghedging ya nilai mata uang mereka ketika terjadi ketidakpastian ekonomi global ya, salah satunya ya faktor dari perang dagang Amerika Serikat dengan China. Harga emas global akhirnya turun dari level mencapai puncaknya hampir 3.500 per troy ounce. Saat video ini diambil, harga emas sudah turun menjadi level 3.100. Nah, ini juga sebenarnya sudah sempat kita publish ya saat terjadi fenomena war beli emas kemarin ya, sampai antri subuh
kemudian banyak butik emas yang kosong, kita pun sudah mengingatkan di video ini bahwa hati-hati, yang namanya euforia itu akan ada fasenya koreksi. Dan sekaranglah terjadi fase koreksi di harga emas itu sendiri. Harga emas koreksi, tentu saja saham-saham emas pada turun seperti harga saham Antam, harga sahamnya Arci, harga saham HRTA, harga saham PSAB, semua kompak turun. Cuman itulah sebenarnya kesempatan ya untuk kita yang kemarin belum sempat serok saham emas, kita bisa mulai cicil untuk membeli saham-saham emas tersebut. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas mengenai saham emas dulu ya. Next video mungkin kita akan sedikit bahas saham emas. Tapi di video ini kita akan coba memberikan solusi nih buat kita-kita kemarin yang kita menyusun portofolio secara berantakan. Nah, mumpung market hijau, saat inilah waktu yang tepat untuk kita beres-beres portofolio alias bongkar pasang portofolio. Oke, mungkin di sini teman-teman pada bertanya, apa sih maksudnya beres-beres portfolio? Ya, mungkin kita akan sedikit flashback. Misalkan di awal tahun ini atau kira-kira tahun kemarin, di mana saya banyak menemui ya mereka-mereka yang menyusun portfolionya secara berantakan, alias beli sahamnya kebanyakan. Misal teman-teman ada yang mengkoleksi saat ini sekitar 15 atau sampai 25 saham. Saya yakin ada ya. Hayo, siapa ngaku? Nah, ketika terjadi market crash ya, market yang turun seperti di bulan April lalu, banyak sekali portofolio yang kebakaran, semuanya merah, semuanya pada curhat ke saya. Bagaimana untuk menyusun ulang portofolionya? Ya, salah satu tipsnya adalah menunggu saat market rebound. Kenapa menunggu saat market rebound? Paling tidak saham-saham yang tadinya minus ya, minusnya cukup dalam, paling tidak sekarang minusnya sudah mulai berkurang. Alias ketika kita mau melakukan cut loss, kerugiannya sudah mulai berkurang. Nah, disinilah kita manfaatkan untuk mulai menyusun portfolio dengan benar, mulai menyusun portfolio dengan hati-hati supaya tidak terulang lagi ketika portfolio kita boncos semua. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicermati ketika kita mau beres-beres portfolio ya. Ini khususnya sekali lagi buat teman-teman yang menyusun portfolionya dalam kondisi berantakan. 15 saham atau bahkan 25-30 saham. Nah, mulai sekarang mumpung market hijau, pertama yang harus dilakukan adalah cek kembali kinerja saham ya, saham-saham yang ada di portfolio ya. Cek kinerja masing-masing emiten yang ada di portofolio teman-teman. Pisahkan kategorinya, misalkan di Q1 ya, saat ini laporan keuangan kuartal 1 sudah keluar, pisahkan, bedakan menjadi dua kategori, mana yang kinerja Q1-nya ini naik, mana yang kinerja Q1-nya ini turun. Ya, bisa teman-teman kategorikan seperti itu secara year on year ya, apakah naik atau turun. Bisa juga teman-teman bisa bandingkan secara kuartal on kuartal. Cuman kalau kuartal on kuartal ini juga harus hati-hati. Apakah kuartal on kuartal ini memang karena terjadi siklus di kuartal 1 yang selalu turun atau tidak. Tapi paling tidak year on year-nya teman-teman perhatikan apakah naik atau tidak. Bisa teman-teman kategorikan kalau misalkan kinerja year on year-nya naik, diartikan bahwa saham tersebut tahun ini berpotensi growth. Sedangkan untuk year on year-nya turun bisa dikategorikan berpotensi untuk turn around. Nah, setelah teman-teman melakukan mapping seperti itu, langkah yang kedua adalah hitung alokasi dari masing-masing emiten yang teman-teman punya. Misalkan nih, teman-teman punya 25 saham. Pasti akan ada di antaranya 1 atau 2 saham yang memiliki alokasi terbesar, tapi yang lainnya kecil-kecil. Misalkan nih, dari 25 saham yang kalian punya, ada 2 saham nih, alokasinya masing-masing 15%. Berarti yang lainnya itu kecil-kecil. Mungkin ada yang alokasinya cuma 1%, 2%, 3%, seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah menghitung alokasi dari masing-masing emiten yang teman-teman punya, maka akan ketemu nih mappingnya. Mappingnya sudah sempurna. Berapa banyak dari saham-saham yang growth ini punya alokasi yang banyak ataupun sedikit. Begitu juga dari emiten-emiten yang kinerjanya sedang turun. Kira-kira berapa banyak? Nah, ini sudah ketemu. Nah, sekarang ketika semua sudah ketemu, selanjutnya tinggal teman-teman putuskan nih, mana yang harus lanjut di hold atau mana yang harus dilakukan cut loss. Alias nanti teman-teman bisa pilih dari alokasi-alokasi tersebut, mana yang harus dilakukan cut loss untuk ditambah muatan di saham-saham yang kinerjanya bagus atau paling tidak berpotensi bagus di tahun ini. Kalau misalkan emiten-emiten yang kinerjanya bagus saat ini,
mungkin harganya karena sudah naik tinggi, ya teman-teman tidak langsung belikan semuanya ya. Paling tidak mungkin ada spare untuk sisa kas yang teman-teman bisa hold ya, atau bisa pegang dan menunggu nanti ketika market akan crash lagi ya. Karena kita semua tahu bahwa ini yang namanya katalis ini hanya bersifat jangka pendek saja. Setelah rebound kemungkinan besar akan ada koreksi lanjutan yang nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk mengkoleksi kembali saham-saham yang kinerjanya bagus di tahun ini. Goalnya saya berikan tips ya, tips supaya portofolio teman-teman bisa tumbuh atau bisa mengalahkan market. Goalnya adalah perbanyak di saham-saham yang kinerjanya growth, tapi lebih sedikit ya untuk saham-saham yang kinerjanya sedang turun atau berpotensi turnaround. Karena tentu saja dua kategori ini punya risk profile yang berbeda dan biasanya akan lebih cepat saham-saham yang harga sahamnya akan naik itu adalah saham-saham yang kinerjanya growth. Di portofolio saya pun juga demikian, bahwa setelah rilis laporan keuangan kuartal 1 kemarin, saya sudah mulai mengubah alokasinya. Ya, ada emiten-emiten yang ternyata kinerja kuartal 1 tidak sesuai yang saya harapkan, saya kurangi alokasinya atau bahkan saya ganti dengan saham yang kinerjanya jelas-jelas tumbuh. Jadi bisa dikatakan 70% alokasi portofolio saya adalah di saham-saham yang growth ya, sedangkan sisanya saham-saham turnaround, di mana ya mungkin saham turnaround ini mungkin tidak naik dulu di tahun ini. Tetapi di sisi lain saham turnaround biasanya adalah saham-saham yang harga sahamnya saat ini sudah benar-benar di bottom. Nah, teman-teman bisa gunakan portofolio saya sebagai referensi ya dalam menyusun portofolio teman-teman ya, dan portofolio saya buka melalui program membership kami yang dimana membership ini bisa teman-teman ikuti juga ya, bisa teman-teman join di membership tersebut ya. Bisa pelajari program ini, linknya di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir ya. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.